Tembok besar China, monumen ketakutan, ambisi kekaisaran, dan harga mahal sebuah peradaban. Di dunia ini, ada banyak bangunan megah. Piramida Mesir menjulang ke langit, Candi Borobudur menyimpan kebijaksanaan spiritual, dan Colosseum Roma mencerminkan kejayaan imperium. Namun hanya satu bangunan yang secara harfiah membelah benua, melintasi pegunungan, padang pasir, dan sejarah manusia selama ribuan tahun itulah tembok besar China. Ia bukan hanya tembok, ia adalah batas antara dunia yang dikenal dan yang ditakuti. Pertama tembok yang lahir dari rasa takut. Sejak ribuan tahun lalu, wilayah China Utara selalu dihantui ketakutan yang sama. Serangan mendadak bangsa nomaden. Bangsa-bangsa seperti Xiongnu, Turki, Khitan, Jurchen, Mongol, hidup berpindah-pindah, mahir berkuda, dan mampu menyerang lalu menghilang dalam hitungan jam. Bagi kerajaan agraris seperti China, serangan ini adalah mimpi buruk berulang. Maka lahirlah gagasan ekstrem. Jika musuh datang dari utara, maka utara harus ditutup. Kedua, sebelum tembok besar. Tembok-tembok kecil yang terpisah. Jauh sebelum istilah tembok besar China dikenal, kerajaan-kerajaan kecil di China kuno telah membangun tembok pertahanan masing-masing. Namun tembok-tembok ini tidak saling terhubung, dibangun dengan standar berbeda, mudah ditembus. Barulah ketika Qin Shi Huang menyatukan China pada abad ketiga sebelum Masehi, muncul gagasan gila, menghubungkan semua tembok menjadi satu sistem raksasa. Ketiga Qin Shi Huang, kaisar yang menyatukan, sekaligus menindas. Qin Shi Huang dikenal sebagai kaisar pertama China, penyatu wilayah, pencipta sistem hukum dan mata uang. Namun di balik itu, ia juga dikenal kejam. Pembangunan tembok dilakukan dengan kerja paksa massal, tahanan politik, petani miskin, tentara yang dihukum, tidak ada upah layak, tidak ada pilihan menolak. Keempat, perjalanan menuju kematian. Kehidupan para pekerja. Para pekerja harus mengangkat batu seberat ratusan kilogram, bekerja di ketinggian ekstrem, bertahan di cuaca beku dan panas gurun. Banyak yang mati kelaparan, jatuh dari tebing, terkubur longsor, meninggal karena penyakit. Jenazah sering tidak dipulangkan, melainkan dikubur di sekitar tembok. Dari sinilah muncul kepercayaan rakyat bahwa tembok besar berdiri di atas tulang manusia. Kelima, legenda Meng Jingno, armata yang meruntuhkan tembok. Salah satu legenda paling terkenal adalah kisah Meng Jingno. Ia mencari suaminya yang dipaksa membangun tembok. Ketika tiba, ia diberitahu bahwa suaminya telah meninggal dan dikubur di dalam tembok. Tangisannya begitu memilukan hingga sebagian tembok runtuh memperlihatkan tulang belulang para pekerja. Legenda ini hidup hingga kini sebagai simbol penderitaan rakyat kecil. Kesembilan, sistem menara dan komunikasi cepat. Menara pengawas digunakan untuk mengintai musuh, menyimpan senjata, mengirim sinyal. Sinyal asap dapat menyebar ratusan kilometer dalam satu hari, menggerakkan ribuan tentara. Ke-10, tembok yang bisa ditembus. Meski megah, tembok sering kalah oleh korupsi penjaga, pengkhianatan, politik internal. Ini membuktikan musuh terbesar sebuah peradaban sering datang dari dalam. Ke-11, mitos, kesalahpahaman, dan propaganda. Mitos terlihat dari bulan, mitos tak terkalahkan, hingga kisah heroik sering digunakan sebagai alat propaganda nasional. Namun sejarah mencatat, tembok gagal mencegah runtuhnya dinasti. Kekuasaan ditentukan stabilitas internal. Ke-12, kerusakan dan ancaman modern. Kini, lebih dari sepertiga tembok runtuh, hilang, rusak parah. Ancaman datang dari alam, pariwisata berlebihan, penjarahan. Ke-13, tembok sebagai simbol filosofis. Bagi dunia modern, tembok besar adalah simbol batas, simbol perlindungan, simbol isolasi. Ia mengajarkan bahwa tembok bisa melindungi tubuh, tapi tidak selalu melindungi peradaban. Penutup OPIS, tembok besar China berdiri bukan karena batu, tetapi karena keinginan manusia untuk bertahan. Ia adalah monumen ketakutan, monumen pengorbanan, monumen ambisi, dan hingga hari ini, ia masih berbisik. Setiap peradaban besar selalu dibangun dengan harga yang mahal.